Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sedapin Tekno. Oke guys, pada video kali ini kita bakal coba ngebahas 10 HP yang terbaik di 2020 dengan range harga di kisaran 1 sampai 3 jutaan ya. Di video kali ini kita bakal coba ngebahas apa aja sih HP-nya yang menurut saya sangat bagus dan mungkin masih bisa dibilang sangat recommended kalau menurut saya. Iya, berhubung kita udah masuk di akhir tahun di 2020, jadi di sini kita punya 10 HP yang menurut saya sangat terbaik. Dan 10 HP ini yang pastinya sudah masuk ke Indonesia ya. Jadi kalau misalkan teman-teman berkomentar, wah HP yang ini nih bang bagus tapi belum masuk ke Indonesia, menurut saya nanti untuk pembeliannya itu ribet ya. Jadi saya nggak mau ambil pusing, jadi saya ambilnya yang buat region udah masuk ke Indonesia aja. Kalau misalkan belum rilis resmi di Indonesia, ya males sih saya. Karena emang belinya susah gitu. Memang sih kalau dipikir-pikir pastinya banyak kalau misalkan HP di harga 1 sampai 3 jutaan dengan spesifikasi yang gahar tapi belum masuk ke Indonesia memang banyak. Tapi di video kali ini kita bakal coba ngebahas 10 HP dengan spesifikasi yang gahar tapi dengan harga yang sangat murah di kisaran 1 sampai 3 jutaan. So, daripada kelamaan langsung aja yuk kita mulai videonya. Apa aja sih 10 rekomendasi HP terbaik di 2020? Daripada kelamaan langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Jadi yang pertama kita masuk di range harga 1 jutaan. Ya ini bisa dibilang 1 juta pas ya guys ya. Nah HP ini adalah Samsung Galaxy A01 Core. Spesifikasinya sebagai berikut. Menggunakan chipset MediaTek MT6739 dengan 28 nanometer. Dengan CPU-nya yaitu quad-core 1,5 GHz. Dan GPU-nya menggunakan PowerVR G8100. Layarnya memiliki 53 inch dengan menggunakan panel IPS dengan resolusi 720p. Yang menurut saya untuk layarnya dengan harga 1 jutaan buat pakai panel IPS ya bisa dibilang udah cukup baik sih ya. Memiliki kamera selfie dengan resolusi 5 megapiksel dan juga memiliki kamera belakang dengan resolusi 8 megapiksel. Serta memiliki baterai sebesar 3000 mAh dan masih menggunakan micro USB. Ya memang tujuan utama Samsung Galaxy A01 ini yang terutama yang core ya, HP ini memang dikhususkan cuman buat sosial media aja. Yang penting bisa chattingan dan bisa buat ngabarin orang terdekat kita. Tujuan HP Samsung Galaxy A01 Core ini emang seperti itu, bukan buat bermain game ataupun buat fotografi. Yang kedua kita masuk range harga 1,2 jutaan. Ya di range harga segini ya kita bisa dapat spesifikasi yang lumayan gahar yaitu adalah HP Redmi 9A. Spesifikasinya sebagai berikut. Redmi 9A menggunakan chipset MediaTek Helio G25 dengan 12 nanometer dengan CPU-nya yaitu octa-core dengan 2 GHz dan GPU-nya yaitu menggunakan PowerVR GI8320. Yang menurut saya untuk range harga 1,2 jutaan bisa dapat MediaTek Helio G25 ya cukup lumayan gahar sih. Dan HP ini bisa dibilang cocok buat gaming sih harusnya karena udah pakai chipset MediaTek Helio G25. Memiliki layar 6,53 inch dengan menggunakan panel IPS dengan resolusi 720p. Memiliki kamera selfie dengan resolusi 5 megapiksel dan juga memiliki kamera belakang dengan resolusi 13 megapiksel yang mampu merekam di resolusi 1080p di 30 fps sampai 60 fps. Dan Redmi 9A ini memiliki kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan charging cuma 10 watt dan masih menggunakan micro USB. Ya yang menurut saya dengan baterai 5000 mAh menggunakan MediaTek Helio G25 dengan layar IPS dengan 720p di harga 1,2 jutaan ya bisa dibilang HP gaming juga sih ya, tapi dengan harga yang sangat low budget. Yang ketiga kita masuk ke range harga 1,5 jutaan. Lagi-lagi di harga range 1,5 jutaan tapi spesifikasi yang gahar datang dari kubu Oren yaitu Redmi 9C. Redmi 9C menggunakan spesifikasi sebagai berikut.
Menggunakan chipset MediaTek Helio G35 dengan 12 nanometer dengan CPU-nya yaitu octa-core 2,3 GHz dan GPU-nya yaitu menggunakan PowerVR GI8320. Ya kalau bisa dilihat dari spesifikasi chipsetnya, ya sepertinya MediaTek Helio G35 ini bisa diajak buat main game-game berat, contohnya kayak PUBG, Mobile Legends. Ya mungkin kalau Genshin Impact ataupun Honkai Impact masih bisa sih ya. Soalnya sebelumnya kita pernah bikin video buat main game, terutama gaming test di Redmi 9C ya. Kalau misalkan teman-teman belum nonton, bisa aja langsung cek linknya di sini. Memiliki layar ukuran 6,53 inch dengan menggunakan panel IPS dengan resolusi 720p. Ya untuk panelnya ini sama seperti Redmi 9A ya. Cuman ini perbedaannya adalah peningkatan dari chipsetnya aja. Redmi 9C memiliki kamera selfie dengan resolusi 5 megapiksel dan juga memiliki kamera belakang dengan konfigurasi 3 kamera, yaitu 13 megapiksel untuk kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel untuk kamera depth sensor. Serta mampu merekam di resolusi 1080p di 30 fps sampai 60 fps. Redmi 9C memiliki kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan 10 watt charging dan masih menggunakan micro USB. Yang keempat dengan range harga yaitu 1,7 jutaan. Untuk harga di range segini kita bisa dapat HP ya bisa dibilang cukup lumayan gahar juga sih ya guys ya. Ya, HP ini datang dari Realme C3. Realme C3 menggunakan spesifikasi sebagai berikut. Menggunakan chipset MediaTek Helio G70 dengan 12 nanometer dengan CPU-nya yaitu octa-core 2 GHz dan GPU-nya menggunakan Mali G52. Memiliki layar 6,5 inch dengan menggunakan panel IPS dengan resolusi 720p serta sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3 yang pastinya aman banget untuk perlindungan layarnya si Realme C3 ini guys. Realme C3 memiliki kamera selfie dengan resolusi 5 megapiksel dan juga memiliki kamera belakang dengan konfigurasi 2 kamera, yaitu 12 megapiksel untuk kamera utamanya dan 2 megapiksel untuk kamera depth sensor, serta mampu merekam di resolusi 1080p di 30 fps. Untuk kapasitas baterainya, si Realme C3 ini memiliki kapasitas yaitu 5000 mAh dan masih menggunakan micro USB ya guys ya. Yang kelima, dengan range harga 1,9 jutaan kita bisa mendapatkan spesifikasi yang menurut saya sangat gahar ini. Ya, yang lain dan yang nggak bukan adalah si Redmi 9 ini yang biasa kita bahas di channel Sadapin Tekno. Ya, dengan harga 1,9 jutaan kita bisa mendapatkan spesifikasi yang sangat gahar dan ya menurut saya sangat mempenghuni buat kalian yang suka banget ngegame. Redmi 9 menggunakan chipset MediaTek Helio G80 dengan 12 nanometer dengan CPU-nya yaitu octa-core 2, GHz dan GPU-nya yaitu Mali G52. Memiliki layar dengan berukuran 6,53 inch dengan menggunakan panel IPS dan memiliki resolusi 1080p serta sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3 guys yang pastinya sangat aman. Redmi 9 memiliki kamera selfie dengan resolusi 8 megapiksel dan juga memiliki kamera belakang dengan konfigurasi 4 kamera, yaitu 13 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel untuk kamera wide, dan 2 megapiksel untuk kamera depth sensor, serta mampu merekam di resolusi 1080p di 30 fps. Redmi 9 ini memiliki kapasitas baterai sebesar 5020 mAh dan sudah support fast charging 18 watt dan juga sudah pakai USB Type-C guys, yang pastinya sangat kekinian banget. Ya, dengan harga 1,9 jutaan bisa dapat si Redmi 9 ini yang pakai chipset MediaTek Helio G80 yang pastinya HP ini sangat recommended banget. Ya, sangat recommended banget HP ini. Yang keenam, kita masuk di range harga 2,2 jutaan guys. Ya, di harga segini dipegang oleh si Realme Narzo 20. Realme Narzo 20 menggunakan spesifikasi sebagai berikut. Menggunakan chipset MediaTek Helio G85 dengan 12 nanometer dengan CPU-nya yaitu octa-core 2 GHz dan GPU-nya yaitu Mali G52. Memiliki layar 6,53 inch dengan menggunakan panel IPS dengan resolusi 1080p serta sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3 guys, yang pastinya aman juga nih si Realme Narzo 20. Memiliki kamera selfie dengan resolusi 8 megapiksel dan memiliki kamera belakang dengan konfigurasi 3 kamera,
yaitu 48 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel untuk kamera ultrawide, dan 2 megapiksel untuk kamera makro. Dan yang menarik dari Realme Narzo 20 ini masalah baterainya. Ya, untuk baterainya si Realme Narzo 20 ini memiliki kapasitas 6000 mAh dengan fast charging yaitu 18 watt dan sudah menggunakan USB Type-C. Yang ketujuh, kita masuk di range harga 2,4 jutaan guys. Di kisaran 2,4 jutaan ada si Redmi Note 9. Redmi Note 9 menggunakan spesifikasi sebagai berikut. Menggunakan chipset MediaTek Helio G85 dengan 12 nanometer dengan CPU-nya yaitu octa-core dengan 2 GHz dan menggunakan GPU-nya yaitu Mali G52. Memiliki layar 6,53 inch dengan menggunakan panel IPS dengan resolusi 1080p. Serta sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5 guys, yang pastinya sangat aman banget buat si Redmi Note 9 ini. Memiliki kamera selfie dengan resolusi 13 megapiksel dan juga memiliki kamera belakang dengan konfigurasi 4 kamera, yaitu 48 megapiksel untuk lensa utama, 8 megapiksel untuk kamera ultrawide, 2 megapiksel untuk kamera makro, dan 2 megapiksel untuk kamera depth sensor. Dan baterainya si Redmi Note 9 ini memiliki kapasitas 5020 mAh guys, dengan fast charging 18 watt dan juga sudah memiliki USB Type-C. Tapi kalau misalnya kita beli Redmi Note 9 ini, di dalam kardusnya kita sudah disediakan adapter 22 watt ya guys ya. Tapi sayangnya si Redmi Note 9 ini masih pakai 18 watt. Yang ke-8 kita masuk di range harga 2,7 jutaan. Di harga segini kita bisa mendapatkan si Redmi Note 8 Pro. Walaupun memang si Redmi Note 8 Pro ini bisa dibilang HP udah lama keluar, tapi jangan salah, spesifikasinya si Redmi Note 8 Pro ini jangan dianggap remeh, terutama untuk masalah chipsetnya. Untuk chipsetnya ini bisa dibilang chipset gaming sih ya. Untuk spesifikasinya sebagai berikut. Menggunakan MediaTek Helio G90T dengan 12 nanometer dengan CPU-nya yaitu octa-core 2 GHz dan GPU-nya yaitu Mali G70. Yang menurut saya untuk chipsetnya ini ya nggak usah diragukan lagi ya guys ya. Buat si Redmi Note 8 Pro ini memiliki layar sebesar 6,53 inch dengan menggunakan panel IPS dengan resolusi 1080p serta sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5 pastinya guys. Memiliki kamera selfie dengan 20 megapiksel dan juga memiliki kamera belakang dengan konfigurasi 4 kamera, yaitu 64 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel untuk kamera ultrawide, 2 megapiksel untuk kamera makro, dan 2 megapiksel untuk kamera depth sensor. Serta mampu merekam di resolusi 4K di 30 fps, 1080p di 30 fps sampai 60 fps, dan sudah memiliki Gyro S yang pastinya sangat stabil banget untuk hasil perekaman videonya. Memiliki baterai sebesar 4050 mAh dengan fast charging cuman 18 watt dan sudah menggunakan USB Type-C pastinya. Redmi Note 8 Pro ini sudah memiliki fitur NFC ya guys ya. Ya, yang menurut saya untuk harga 2,7 jutaan bisa dapat fitur NFC yang menurut saya sangat bagus guys. Selanjutnya kita masuk ke nomor 9 dan nomor 10. Ya, kedua angka ini ya bisa dibilang HP yang sangat goib enggak ya, cuman ini bisa dibilang persaingan yang sangat ketat ya. Cuman yang satu HP-nya sangat goib, bisa dibilang ya susah buat didapetin, dan yang satu ya simple didapetin. Ya, untuk yang ke-9 di kisaran harga 3,2 jutaan. Untuk di harga segini kita bisa dapat si Realme Narzo 20 Pro. Untuk spesifikasinya sebagai berikut. Menggunakan chipset MediaTek Helio G95 dengan 12 nanometer dengan CPU-nya yaitu octa-core 2 GHz dengan GPU-nya yaitu Mali G76. Memiliki layar 6,5 inch dengan menggunakan panel IPS dengan resolusi 1080p dan juga layarnya mendukung refresh rate 90 Hz. Realme Narzo 20 Pro memiliki kamera selfie dengan resolusi 16 megapiksel dan juga memiliki kamera belakang dengan konfigurasi 4 kamera, yaitu 48 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel untuk kamera ultrawide, 2 megapiksel untuk kamera makro, dan 2 megapiksel untuk kamera depth sensor, serta mampu merekam di resolusi 4K di 30 fps, 1080p di 30 fps sampai 60 fps,
dan juga sudah memiliki Gyro Ace yang pastinya sangat stabil untuk hasil perekamannya. Untuk kapasitas baterainya, si Realme Narzo 20 Pro ini memiliki kapasitas 4500 mAh ya guys ya, dan sudah support fast charging 65 watt guys. Ya mungkin ini adalah fitur andalannya si Realme Narzo 20 Pro ini dengan fast charging 65 wattnya. Dan yang terakhir alias yang 10, kita masuk di range harga 3,5 jutaan guys. Ya untuk di harga 3,5 jutaan sebenarnya HP-nya ini bisa dibilang HP goib ya, karena susah banget untuk didapetin. Ya untuk range harga segini dipegang oleh si Poco X3 NFC guys. Poco X3 NFC memiliki spesifikasi sebagai berikut. Dengan menggunakan chipset Snapdragon 730G dengan 8 nanometer, dengan CPU-nya yaitu octa-core 2,3 GHz dan GPU-nya yaitu Adreno 618. Ya untuk chipsetnya nggak usah dibahas lagi ya guys ya. Mungkin teman-teman bisa cek aja video mengenai gaming test si Poco X3 NFC ini di channel Sadapin Tekno, atau bisa aja langsung klik link yang ada di sini. Memiliki layar 6,5 inch dengan menggunakan panel IPS dengan resolusi 1080p serta sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5 guys pastinya. Dan juga layarnya ini sudah mendukung refresh rate 120 Hz guys. Ya mungkin untuk fitur andalannya si Poco X3 NFC ini yaitu masalah layarnya ya guys ya, dan masalah performanya. Memiliki kamera selfie dengan 20 megapiksel dan juga memiliki kamera belakang dengan konfigurasi 4 kamera, yaitu 64 megapiksel untuk kamera utamanya, 13 megapiksel untuk kamera ultrawide, 2 megapiksel untuk kamera makro, dan 2 megapiksel untuk kamera depth sensor. Serta mampu merekam di resolusi 4K di 30 fps guys. Dan juga memiliki fitur Gyro Ace yang pastinya sangat stabil banget untuk hasil perekaman videonya. Poco X3 NFC ini memiliki kapasitas baterai yaitu 5160 mAh dan sudah fast charging 33 watt. Di dalam paket pembeliannya kita sudah dapat fast charging 33 watt kok guys. Jadi teman-teman gak usah beli aksesorisnya di luar kardus. Jadi teman-teman pas waktu beli si Poco X3 NFC ini udah dapat fast charging 33 watt. Jadi tinggal dipakai aja tuh. Ya mungkin fitur andalannya si Poco X3 NFC ini yaitu layar dan performa. Ya untuk layarnya nggak usah diraguin lagi, karena untuk layar refresh rate 120 Hz yang udah saya rasain itu enak banget sih ya. Itu enak banget, cuman ya memang agak boros baterainya karena itu makan daya yang sangat besar guys. Oke guys, itu dia video mengenai 10 rekomendasi HP terbaik di 2020. Ya kalau menurut saya tinggal teman-teman aja yang milih dan sesuaiin aja sama kebutuhan dan budget teman-teman. Ya kalau misalkan teman-teman punya budgetnya segini, ya HP-nya ini. Kalau misalkan punya budgetnya segini, ya HP-nya itu. Ya tinggal teman-teman aja yang sesuaiin sendiri. Dan kalau misalkan teman-teman punya rekomendasi HP lainnya yang lebih murah dan memiliki spesifikasi yang gahar, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan lain, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini, dan jangan lupa follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah, have a nice day.